Selamat bertemu kembali di video MA 1101 Matematika 1A. Kali ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Slide ini dibuat oleh berempat, yaitu Taufik Hakiki, Sofa Ahmad, Prebudal Zanu, dan saya sendiri Wono Setiabudi. Pembahasan kali ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu limit fungsi trigonometri dan beberapa limit bentuk khusus. Kita mulai dengan limit fungsi trigonometri. Nah, kita sudah melihat adanya teorema substitusi, yaitu pada polinom dan fungsi rasional dalam bentuk tertentu, ya, bukan bentuk 0 per 0 atau taingga per taingga, maka limitnya tinggal disubstitusikan saja. Apakah teorema serupa juga berlaku untuk beberapa fungsi trigonometri. Nah, kita perhatikan grafik fungsi sinus X itu bentuknya sebetulnya seperti ini, ya. Jadi kita menduga bahwa teorema substitusi juga berlaku. Nah, misalkan C sebarang bilangan real, maka limit sin T menuju C itu adalah sin C, ya. Demikian pula dengan kosinusnya. Dengan demikian, teorema substitusi itu memang berlaku untuk fungsi sinus T dan cos T. Harus dilihat bentuknya tidak 0 per 0 atau taingga per taingga. Nah, kita akan membuktikan terlebih dahulu untuk C sama dengan 0. Ya. Kemudian kita gunakan untuk membuktikan yang lebih umum lagi. Jadi, perhatikan diagram di sini, maka kita sudah tahu bahwa kalau ini sudut T, busur T, maka sudutnya itu adalah sudut T. Kalau jari-jarinya 1, maka koordinat titik P-nya itu adalah cos T dan sin T. Ya. Nah, perhatikan bahwa tentu saja di dalam segitiga siku-siku, di dalam segitiga BP ini lebih kecil dari AP, ya, karena AP itu sisi miring dan tentu saja lebih kecil dari busurnya, ya. Nah, di busurnya itu kita bisa membaca dia sebagai T, ya, panjangnya busur itu. Nah, tentu saja di sini sin T itu lebih kecil dari T. Jadi kalau T-nya menuju 0, dan ini tentu saja kalau T-nya tidak 0 lebih besar, tetapi kalau kita ambil dengan prinsip apit, maka sin T menuju 0 itu adalah 0. Nah, demikian pula yang di bawah, ya, saya kira bisa dilihat pelan-pelan. Saya tidak perlu menjelaskannya. Kemudian kita melihat bahwa kalau T-nya menuju 0, maka sin T itu menuju 0. Jadi dengan demikian, untuk C sama dengan 0, kita sudah memperoleh bahwa limit sin T menuju 0 itu adalah 0 dan itu adalah sin 0. Nah, sekarang bagaimana dengan cosinus T? Ya? Cosinus T dengan asumsi bahwa sudutnya itu adalah cukup kecil, maka dia di kuadran pertama atau kuadran 4. Oleh karena itu, dengan menggunakan teorema trigonometri ini, kita bisa melihat bahwa T menuju 0 itu boleh disubstitusikan masuk ke kemari karena akar itu merupakan fungsi kontinu. Dan akhirnya kita bisa memperoleh bahwa teorema substitusi itu berlaku untuk cosinus T. Ya. Nah, dengan hasil ini kita siap untuk membuktikan untuk teorema substitusi bagian sinus dan cosinus, ya, untuk sembarang C. Nah, bukti yang A, kita akan membuktikan bahwa limit sin T menuju C itu adalah sin C. Jadi kalau kita ambil C sembarang, kemudian kita tuliskan bahwa H itu T min C. Jadi kalau T-nya menuju C, maka H itu akan menuju ke 0.
Dengan demikian, limit sin T menuju C adalah T-nya bisa diganti, kemudian dengan menggunakan trigonometri, kemudian bagian-bagian konstanta bisa dikeluarkan, cos C dan sin C, kemudian yang masih ada H-nya kita ambil limitnya, dan menurut yang tadi maka ini adalah 0 dan ini menuju ke 1. Jadi sudah terbukti untuk sin T. Nah, untuk yang cosinus, kita akan membuktikan bahwa cos T sama dengan cos C. Untuk T menuju C, saya kira prosesnya sama, ya. Kita tuliskan demikian. Kemudian kita lihat bahwa limit cos T menuju C bisa ditulis dalam bentuk begini. Kemudian kita gunakan trigonometri. Kemudian bagian-bagian konstanta kita keluarkan dari limit. Dan yang ada H-nya kita ambil limitnya. Yang ini adalah menuju 0 dan ini menuju 1, jadi dia cos C. Jadi kita sudah membuktikan bahwa teorema substitusi berlaku untuk fungsi sederhana sin T dan cos T. Teorema substitusi yang kedua adalah untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dari trigonometri, yaitu tangens T. Nah, untuk tangens tentu saja kosinusnya tidak boleh 0, maka dia berlaku. Ya. Saya kira buktinya mudah, tulis tangen T, kemudian tinggal disubstitusikan karena bagian bawahnya tidak 0. Jadi dia seperti itu. Nah, sebagai intermezzo, cobalah soal ini. Tuliskan teorema substitusi untuk fungsi sekan, kosekan, dan kotangens. Dan buktikan. Ya, saya kira satu slide yang tadi itu ya. Jika CU adalah bilangan real, buktikan bahwa limit T menuju C dari sin T dikurangi U ya. Dalam hal ini, tulisan ini adalah U-nya konstan ya. Jadi T-nya tinggal disubstitusikan. Hitung limit dari ini. Apakah kita boleh menggunakan teorema substitusi? Berikutnya, limit bentuk khusus. Nah, limit bentuk khusus terdapat dua limit spesial yang melibatkan fungsi trigonometri, yaitu sin T per T, jika T-nya menuju 0 adalah 1. Nah, tentu saja T per sin T juga ya, karena limitnya 1 juga. T menuju 0 dari 1 min cos T dibagi T adalah 0. Ya. Nah, kedua limit akan dibutuhkan dalam bab-bab selanjutnya ya, tolong diingat. Nah, bukti yang pertama adalah misalkan T positif, sekali lagi busur AP itu adalah T pada lingkaran satuan. Jika T-nya lebih kecil 0 nanti cerminkan saja. Ya. Nah, kita lihat bahwa X itu luas OBC, bagian yang kuning, lebih kecil dari luas OBP dan lebih kecil dari Y, luas OAP. Ya. Nah, dengan itu kita lanjut. Juring OBC itu adalah luasnya, ingat ini adalah cosinus T ya, OB itu. Jadi jari-jari kalau kita buat lingkaran begini itu adalah setengah cos T kuadrat kali T ya. Di sini T-nya kita persiapkan untuk negatif ya. Sedangkan jaring-jaring OAP adalah setengah dari 1 kuadrat jari-jarinya kali T ya. Luas juringnya itu. Nah, segitiga OBP-nya itu adalah setengah, ini cos, ini sin. Jadi dia bentuknya demikian. Nah, dengan kesamaan segitiga tadi, ya kita akan memperoleh bentuk seperti ini.
Nah, dengan penyederhanaan artinya kita bagi dengan T dan cos T ya. T cos T, ada setengahnya juga, setengahnya hilang. Oke, cos T sin T per T ya, 1 cos T. Kemudian kita batasi pada interval ini, oleh karena itu sinus T itu kalau T-nya positif, sin T-nya positif, ini positif, jadi begini. Kalau dia negatif, ini negatif, jadi begini. Jadi kita bisa buka begitu. Ya. Nah, lanjutannya kita peroleh bentuk seperti ini. Kita tahu bahwa ini menuju 1, ini menuju 1, maka yang dijepit tidak bisa lari kemana-mana selain menuju ke 1. Nah, kalau Anda perhatikan grafiknya, sin X per X itu seperti ini, makin lama makin kecil ya, karena kalau X-nya besar, dia akan makin mendekati 0, tetapi di sini bolong ya, di sini ada lubang. Nah, bagian B, untuk membuktikan bahwa limit 1 cos T per T sama dengan 0, kita dapat menggunakan limit yang sudah diperoleh tadi. Salah satu cara adalah kalikan dengan lawannya sehingga kita memperoleh 1 min cos kuadrat T dan akhirnya bisa diubah menjadi sin kuadrat T. Bagian bawah oke, saya kira tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, kita melihat sin T per T, ini limitnya 1, sedangkan ini adalah atasnya 0, bawahnya tidak 0 ya, jadi bukan 0 per 0. Oleh karena itu limit yang di sini menuju 0, oleh karena itu hasil kalinya total adalah menuju 0. Nah, grafiknya seperti ini, kita lihat bahwa pada saat T menuju 0, dia pada saat X-nya menuju 0, dia adalah 0 ya. Tetapi fungsi seperti ini tidak terdefinisi ya di 0, tetapi limitnya ada. Contoh aplikasi, saya kira ini bentuk-bentuk yang sudah dikenal di SMA. Limit T menuju 0, tangens T per T. Kita kerjakan tangensnya ya, ubah menjadi sin T per cos T. Kemudian kita lihat bentuk sin T per T dan ini cos T. T menuju 0 dia 1. Kalau T-nya menuju 0, bagian bawah tidak 0, jadi substitusikan saja, hasilnya 1 juga, jadi 1. Nah, yang berikutnya sin 2x per tangens X. Sin 2x per tangens X. Oke, mohon perhatikan bahwa formula tadi itu kalau atasnya 2x, bawahnya juga harus 2x ya. Karena apa? Ya, misalkan ini T sama dengan 2x, maka T-nya menuju 0 dan X-nya menuju 0. Sehingga sin 2x per 2x atau sin T per T sama dengan 1 ya. Jadi perhatikan bahwa argumennya harus sama di sini. Jadi dengan menuliskan ini adalah hasilnya oke. Ini sin 2x per x nya menggunakan ini, tapi lain kali boleh langsung saja mengatakan bahwa ini 1. Demikian pula yang bagian bawah menuju 1. Jadi kalau begitu 2 kali 1 per 1 adalah 2. Cobalah untuk sebagai intermezzo. Nah, daftar pustakanya adalah Purcell dan oh ya, lupa bahwa template ini diambil dari slide